Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli Mesran 40 ya. Jadi kayaknya mulai sekarang penulis nggak bisa ya rekomendasikan harus pakai Mesran 40 untuk pembersihan mesin. Kenapa? Karena ya formulanya sudah berubah. Formula sudah berubah. Artinya kemungkinan bahan olinya sudah bukan oli grup 1 lagi. Sudah nggak ada alasan lagi untuk harus oli Mesran untuk pembersihan mesin. Dan ini artinya rasanya ya untuk kalau tanpa minyak goreng nggak ada gunanya rekomendasi Mesran. Karena ya kalau resep sudah berubah, bahan sudah bukan lagi grup 1, nggak ada unggulnya Mesran itu. Jadi dulu penulis rekomendasi Mesran itu adalah karena bahannya menggunakan oli grup 1. Bahan oli grup 1 itu punya satu keunikan, yaitu dia daya pelarutannya paling baik di antara grup 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau dibanding dengan grup 5 bahan apa jadinya PAG dan ester, diester dan polyol ester, itu ya kalah memang. Oli grup 1 kalah. Cuma kan ya oli PAG itu enggak kompatibel dengan oli grup 2, 3, 4. Sementara itu oli diester, polyol ester itu juga ada kelemahannya, jadi nggak bisa dipakai rasio banyak ya. Jadi maksimal 5%, tapi penulis lihat di datasheet kayaknya lebih banyak yang pakai sekitar antara 1% sampai 2,5%. Jadi volumenya tidak pakai banyak. Selain dari sisi pelarutan, tentu ada sisi licin. Yang terutama itu efeknya kalau di motor itu adalah RPM rendah jadi halus. Jadi oli Mesran itu punya kecenderungan halus di RPM bawah, apalagi yang Mesran V40 karena ada detailnya, jadi halus sekali ya. Cuma ya setelah berubah resep ini rasanya sudah nggak akan sehalus yang dulu lagi ya. Penulis memang belum coba yang resep beli tahun 2020. Agak susah juga karena di Pride-Mart itu nggak jualan Mesran B40 ya. Padahal penulis pengennya beli di Pride-Mart, tapi sayang nggak ono. Sifat pelarutan oli itu penting ya untuk membersihkan kerak atau lumpur. Karena ya daya larut yang besar itu akan membuat kerak-kerak jadi bisa tidak mengendap. Jadi daya pelarutan itu adalah mencegah pengendapan. Memang sudah ada yang namanya deterjen yang sifatnya adalah memecah kerak dan kotoran. Jadi kotoran itu bisa jadi mecah. Terus kemudian ada juga dispersan yang membuat partikel-partikel kecil itu jadi lebih mudah larut ya, tidak mengendap lagi. Tapi tetap ya kunci utamanya adalah larut dalam artian tidak mengendap. Dan ini akan sangat bergantung pada daya larutnya oli yang punya daya larut baik akan membuat kotoran itu tidak mengendap. Yang membuat kotoran itu jadi masalah kan terutama karena mengendap ya. Nah, selain dari tidak mengendap, ada lagi yang penting yaitu kompatibilitas terhadap seal. Nah, ini kalau yang soal seal ini agak susah ya. Kayaknya minyak goreng itu sifatnya beda dari oli grup 1. Jadi ya minyak goreng tidak bisa menggantikan oli grup 1, apalagi ketika minyak goreng itu kalau beda merek, beda sifat. Penulis sendiri masih belum tahu minyak goreng yang model bagaimana yang bisa membuat seal itu jadi mengembang kembali. Untuk uji itu sulit ya, karena
Ya penulis harus pakai seal dengan bahan yang sama dengan di mesin, sementara yang di mesin itu efeknya butuh waktu lama ya untuk bisa kelihatan. Yang namanya seal valve itu malah ya bisa dibilang inert ya, nggak bereaksi, jadi sulit untuk lihat apakah sebuah cairan itu bisa merubah seal atau enggak. Tapi yang penulis tahu kalau seal yang untuk tutup oli itu bakal mengembang kalau kena glikol, kena minyak rem ya. Kalau yang oli mesin, minyak goreng nggak kelihatan dari uji penulis. Iya, itu ya yang jadi kendala, terutama adalah untuk cairan yang bisa aman terhadap seal ya. Karena mungkin ada oli-oli yang ada logo API-nya, itu adalah oli yang netral terhadap seal. Artinya tidak agresif, tidak membuat seal mudah kisut, tidak juga terlalu mengembang. Tapi masalahnya adalah untuk mereka-mereka yang sealnya sudah kadung kisut, nggak ada obatnya lagi. Kalau sebelumnya ada obatnya pakai mesran. Kalau sekarang rasanya sudah nggak bisa lagi pakai mesran ya. Maaf untuk beberapa yang ternyata gagal mengembalikan menghilangkan rembesnya pakai mesran. Ya bisa jadi karena resepnya sudah berubah. Kayaknya sejak 2023 mesran itu sudah berubah. Tapi yang paling besar perubahannya adalah yang di 2024. Jadi ya sayangnya wis nggak ada lagi oli yang bisa mengurangi rembes ya menurut penulis. Oli yang misalnya bahan polyol ester merek apa jenenge, merek Redline itu juga sudah jarang di Indonesia. Kebanyakan yang versi encer adanya, padahal kita butuh yang versi kental. Jadi ya mungkin bisa jadi alternatif juga oli-oli ester murah macam Extend, mungkin bisa dicoba. Kalau aditif nano ester entah ya, penulis kok ragu itu ester beneran atau enggak ya, karena kok katanya ester tapi kok gak kerasa ester ya. Jadi untuk mereka yang mengalami seal rembes karena kisut, coba pakai oli Extend yang murah saja lah. Kalau yang double exter ya boh ya, mungkin menang di TB dok. Jadi ya mending sekalian beli yang murah lah. Nggak tahu mbuh esternya berapa persen, yang double ester juga mbuh berapa persen sih, kita kan nggak tahu. Ya sayangnya penulis ini bukan orang dari industri oil, jadi ya kalah sama mereka-mereka yang sudah pernah di industri oli, jadi bisa tahu bahan-bahannya dapat dari mana saja. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.